Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa ni'matillah. Alhamdulillah gawi sultanu al-wadi burhanu al-mabsud fil wujudi karamahu wa ihsanu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wal ali wa sahbihi wa man wala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini di dalam bulan yang diberkati, yaitu bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa liwalidina wa liwalidikum wa ikhwanina wa lialdi wa auladikum wal muslimina ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali walaupun dalam pandemi COVID. Ini satu barokah yang besar. Allah mempertemukan kita walaupun dalam keadaan masih wabah ini belum berakhir. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ini temanya malam ini Isra Mi'raj ya. Ya, alhamdulillah. Kita cerita singkat ya tentang Isra Mi'raj ini karena waktunya sudah jam berapa? Jam 10:30 ya. Kita tahu bahwa Isra Mi'raj ini Allah mengisrakan ya sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi menjadi hadratil ilahiyah. Perintahnya adalah sholat 5 waktu. Padahal awalnya 50 waktu. Karena perjuangan siapa menjadi 5 waktu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita ini diperintahkan 50 waktu. Coba atur sendiri waktunya, bisa enggak? Habis subuh, sebelum duha sudah. Sebelum dua lagi sudah, pada dua sholat, pada terus sampai boleh dibilang 24 jam. Kapan nikah? Nikahnya kapan? Mau punya cucu kapan? Mau punya bisan kapan? Wallahu a'lam. Tetapi Allah sangat sayang sekali kepada hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Berapa kali atau berapa puluh kali kita menghadiri perayaan, baik itu perayaan Isra Mi'raj, nuzul Quran dan sebagainya dan lain sebagainya. Saya akan menceritakan dari sisi lain bahwa di zaman ini anak-anak kita, mohon maaf, SD, SMP, SMA, moralnya sudah turun drastis. Ya kan? Dulu tahun 80 ke bawah itu orang-orang anak mudanya itu kalau mau melewati orang yang sudah tua, dia minta izin. Kalau di Jawa Barat namanya punten, kalau di Jawa itu namanya kulon nuwun dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak ada. Drastis akhlaknya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, innama bu'itsu liyutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menjempurnakan akhlak. Ini tugas dari orang tua untuk mengembalikan akhlak yang mulia itu. Setelah Rasulullah wafat, dakwah itu beralih kepada siapa? Umatnya. Kita minimal kita mendakwahi diri kita sendiri. Itu minimal. Menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Di dalam kitabnya saya tinggal di tempat itu di transit, Adabul Alim wal Muta'alim. Judul kitab itu dikarang oleh Hadratus Syekh
Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Beliau menulis kitab itu tentang adab. Maka tugas daripada orang tua yang sudah menjadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua kelak kalau sudah menjadi orang tua. Beliau membawakan satu hadis di situ diriwayatkan oleh Aisyah, galat Aisyah wa gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqu waladi ala walidihi an yuhsina ismahu wa yuhsina marda'ahu wa yuhsina adabahu. Tugasnya 3. Kewajiban orang tua ini kepada anaknya. Hak anak kepada orang tua, atau kalau dibalik kewajiban orang tua, wajib ini kepada anaknya 3. An yuhsina asma'ahu, memberi, membaikkan atau memberi nama yang baik. Jangan diberi nama yang jelek. Nama dikasih nama kampret. Apa itu? Kampret itu kalau di Jawa yang nyedot apa? Codot itu. Masa dikasih itu? Itu codot itu nggak punya pantat. Dia kalau makan nyecep sari-sari, dia nggak punya proses untuk BAB, itu nggak ada dia. Dia hanya kencing. Masa hormatnya Rasulullah dikasih nama seperti itu? Padahal nama itu mengandung harapan. Di balik nama itu ada harapan, ada doa. Ada orang yang ngasih nama, maaf, Joko, walaupun sudah punya cucu masih dianggap Joko dia. Ada orang yang menama kasih sama selamat. Selamat itu bahasa Arab, aslam, salama, supaya selamat di dunia dan di akhirat. Ada satu cerita kejadian ini. Ini karena bodohnya orang. Ada satu orang Arab punya pabrik batik, tahu pabrik batik? Ya. Ini sekitar tahun 80-an lah. Punya pabrik batik, punya cari, tahu cari. Cari itu wakil bos, wakil pemilik. Kalau pemiliknya keluar kota, itu semua ditangani oleh yang namanya cari. Ini si bos ini istrinya hamil. Si cari ini juga istrinya hamil, sama. Saya nggak tahu apa kencang atau bagaimana, nggak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian duluan si bos ini tadi, istrinya melahirkan, dikasih nama Intiha. Si cari ini orang Jawa. Dia heran di telinganya. Dia tanya. Biasanya kalau orang seperti bapak itu ngasih nama itu Muhammad, Ahmad, Sulaiman, Musa, Fatimah, Zainab, itu sudah familiar di telinga saya. Ini kok tahu Intiha, apa itu? Oh begini, saya punya anak 4, yang terakhir itu namanya Intiha. Dan saya tidak mau punya anak lagi. Maka saya kasih nama Intiha. Artinya apa? Selesai. Terakhir. Dah, mudah-mudahan Intiha ini merupakan intiha dari berbagai macam kesulitan hidup saya sampai di akhirat dan keluarga saya. Mengandung harapan. Nah, orang yang pekok ini tadi, goblok ini tadi, nggak ngerti, dia nggak paham. Banyak ulama, banyak ustadz, banyak ini, dia nggak mau tahu, nggak mau mencari tahu. Bilang sama istrinya, nanti kalau anak kita lahir, ya, kita kasih nama Intiha. Bah, saya nggak mau punya anak lagi. Lahir perempuan. Tapi ngobrol begini, kita ini kan bukan orang Arab. Mohon maaf. Lantas ya kita jawakan saja. Intiha itu terakhir. Udah kita sepakat
kasih nama Wesbar. Wesbar, udah selesai, tamat. Putri itu, dan orangnya sekarang masih hidup. Saya tidak kasih tahu alamatnya, bahaya itu. Qadarullah, bosnya alhamdulillah berkat ngasih nama yang baik, tidak diberi anak lagi sama Allah, hanya 5 sampai beliau wafat. Nah carinya ini yang silakan. Tahun berikutnya melenting lagi, hamil lagi, lahir lagi, perempuan lagi, bingung. Rapat-rapat sama istrinya, tetap dia mengacu kata-kata intinya masih mengharapkan, tapi dijawakan lagi. Dikasih nama Wesben. Satu Wesben. Terakhir tahun berikutnya hamil lagi, dikasih nama Westekno. Wesbar, Wesben, Westekno. Itu ketika dia mau mengakekahkan ketiga putrinya ini kepada satu ustadz di waktu itu, ditanya namanya siapa? Wesbar. Siapa? Sini. Saya tanya nama putrimu yang kamu akan akekahkan itu siapa? Namanya Wesbar. Sini. Namanya Wesbar. Ya, kamu gila Pak? Bener ini, iya. 3 anakmu, ya. Yang kedua Wesben. Aduh. Yang ketiga Westekno. Astagfirullahaladzim. Diganti. Karena anak itu nanti kalau dewasa dia akan dipanggil 2 kali. Di dunia dan di akhirat. Di dunia itu waktu dia menikah, saya nikahkan anak saya yang bernama siapa, misalnya tadi Joko tadi, dengan putri kamu yang bernama Wesben. Wesbar, bubar itu nanti itu. Ganti apa? Banyak nama Islam yang bagus. Ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Zahra, ada yang namanya Maryam, ada namanya Aisyah, banyak. Akhirnya diganti nama. Alhamdulillah 3 putri ini tadi masuk pesantren dan ketiga-tiganya alhamdulillah semuanya hafal Quran. Wallahu alam. Karena nama wallahu alam. Mungkin ya. Sebab Rasulullah SAW pernah sekali tempo mau motong kambing. Siapa yang mau motong? Angkat tangan. Saya namanya Sulit. Waduh, turun tangan. Namanya Sulit. Ada lagi yang namanya siapa Fulan, turun. Terakhir yang ketiga ada yang namanya siapa? Sahel. Mudah. Mudah. Subhanallah. Jadi nama ini ada membawa apa? Hikmah. Jadi beri nama. Yang pertama akan dipanggil di waktu nikah, disaksikan oleh para malaikat, tidak hanya manusia. Yang kedua nanti ketika berjumpa sama Allah dipanggil min khalaik, di hadapan semua makhluk. Wesbar kemari. Gimana? Cari nama yang bagus, pengaruh. Nah, yang pertama memberi nama yang baik. Kalau tidak tahu kita banyak kiai, banyak ustadz. Datang kepada ustadz, asatidz, pada ulama, tanya namanya apa yang paling bagus. Kalau laki apa, kalau perempuan apa. Yang kedua, wa'an yuhsina radha'ah. Nutrisinya harus bagus. Jangan dikasih yang haram. Kalau dikasih yang haram, suruh apa? Kata Rasulullah SAW, man adil, suruh siap-siap masuk neraka, tempatnya di neraka. Karena semua tumbuh dari harta yang haram.
Kalau orang itu memakan harta yang haram, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Seluruh jawareh, seluruh anggota tubuh, mau tidak mau, sya'a am aba, mau tidak mau pasti tidak mau diajak untuk ibadah. Itu pasti. Kalau seluruhnya kasih harta yang haram. Tapi sebaliknya, kalau orang itu mengkonsumsi harta yang halalan thayyibah, kata Sayyidina Ali, al halal ma yafut, harta yang halal itu tidak mungkin hilang. Kalau 100% halal tidak mungkin hilang. Imam Hasan Al Basri itu pernah memakai jubah ditaruh di perempatan, tinggal pulang. Mana jubahmu? Saya tinggal di perempatan. Kenapa kamu begitu? Pasti Allah menjaga. Karena al halal mayabut. Nggak lama lagi datang orang nyampe, nih jubahnya tinggalan. Tapi kalau ada kecampuran sama yang haram, sudahlah, wassalam sudah. Ikhlaskan saja. Untuk kembali itu sudah. Al halal yujibul barokah. Halal itu membawa barokah. Nutrisi. Kalau yang halal dikonsumsi dengan harta yang halal, kita mencari harta yang halal, kemudian kita konsumsi untuk diri kita, anak kita dan sebagainya, ya, mau tidak mau seluruh anggota tubuh kita diajak ibadah, itu sangat enteng. Saya punya pengalaman waktu saya kuliah di Jogja, orangnya begini, baiknya setengah mati, sosialnya top marhotop, tukang nolong orang, suka bantu orang, tidak hanya sekedar tenaga, justru finansialnya pun dia keluarkan, uangnya dia keluarkan. Ketika sholat Jumat, saya tanya, yuk sholat Jumat? Enggak. Ya sudah, mungkin dia sedang sakit atau mungkin wallahu alam. Saya sholat Jumat, bolak lagi. Besok pagi dia datang sama saya. Besok paginya bukan hari Jumat, hari Sabtu. Saya ajak sholat duhur, enggak. Asar enggak, maghrib enggak, isya enggak. Saya tanya, maaf, kamu ini orang baik loh. Dan saya pernah merasakan dan tidak sekali kebaikan kamu ini. Dan saya mendengar kepada teman-teman saya bahwa kamu orang baik, suka menolong, dermawan. Tapi kenapa kamu sholat gak mau? Dan kamu tahu hukumnya kan? Ya. Bukannya saya mengharamkan sholat, tapi saya merasa sangat berat sekali saya sholat. Kalau dipikir-pikir sholat subuh itu berapa, 2 rakaat berapa menit sih? 2 jam enggak mungkin. Mungkin wiridnya 2 jam ya, tapi sholatnya paling 5-10 menit. Mungkin wiridnya panjang, bisa setengah jam dan seterusnya. Sholat zuhur paling 10-15 menit. Sholat Jumat itu sholatnya paling berapa? Maaf, kalau boleh saya tanya sama kamu. Maaf, ini 4 mata waktu itu. Apa amalmu itu? Saya tidak akan membocorkan namamu, ayahmu, ibumu, enggak. Hanya mengatakan si fulan gitu saja. Ternyata dia menjual narkoba. Yang dikonsumsi apa? Haram. Tapi sedekahnya luar biasa. Tidak ada artinya semua itu sedekah. Mau bangun apa tidak ada artinya semua. Karena dia imaduddin. As-sholah ini imaduddin. Man agamaha agamadin wa man hadamaha mahadin. Siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan agamanya. Siapa dia meninggalkan sholat, dia hadamah. Dia akan menghancurkan agamanya. Waqala Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab musnadnya Imam Ahmad, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang terang-terangan, jelas, males, terang-terangan meninggalkan sholat, dia sudah dianggap kafir. Jihad nyata. Sekarang banyak orang yang meninggalkan sholat tahajud, memudah, gampang sekali meninggalkan.
berangkat jam 3 malam, jam 3 subuh, krong itu keranjang dimasukkan, ayam dimasukkan, berapa tenaga dia keluarkan. Gitu pulang dia jam 8, jam 9, subuhnya lewat. Mudah. Tapi kerja yang dengan susah payah mengeluarkan keringat, dia lakukan. Hanya 5 menit sholat subuh, dia tinggal. Ini. Periksa. Kalau kita mengkonsumsi, mohon maaf, menjadi darah dan sebagainya, di antaranya menjadi sperma. Kemudian nikah, punya anak dari bibit yang apa? Jangan mengharap yang baik anak ini. Bagaimana di anak itu menjadi orang yang baik? Nutrisi, makanan itu penting sekali. Jangan mengatakan bahwa yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Itu orang goblok itu. Goblok betul. Anda batu kali diambil dijual bisa. Insya Allah di Indonesia ini kalau ada orang yang lapar ketok pintu, Pak, Bu, saya minta segenggam beras buat makan. Segenggam, masa tidak diberi? Berapa sih nilainya? Banyak males. Di dunia ini sebenarnya nggak ada orang bodoh. Ada 8 miliar mungkin di dunia ini. Penduduknya kurang lebih 8 miliar. Anda cari satu saja yang bodoh, tidak akan ketemu sama sekali. Yang ada hanya orang malas. Dia bodoh karena dia malas. Manjada wajad. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia sungguh itu tadi. Maswafil dhafir, pada yang sabar dia pasti menang. Sabar dalam bekerja, sabar dalam meniti karir, sabar dalam menabung dan sebagainya, dia akan sampai apa yang dia harapkan. Nah, yang terakhir, wa yuhsana adabahu. Didiklah anakmu dengan adab. Ini yang sudah hilang di tengah-tengah para anak-anak kita. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Peliharalah kamu dan keluargamu dari api neraka. Ibnu Abbas menafsirkan ku pelihara itu adibu auladakum. Ajarkan anakmu itu adab. Orang yang punya ilmu tinggi tanpa disertai dengan adab tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu memiliki ilmu sedikit tapi disertai dengan adab, dia akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-adab al-akhlak. Adab itu akhlak. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu cerita banyak di dalam maulud yang kita baca itu banyak sekali diutarakan tentang akhlaknya Rasulullah. Salah satu diantaranya ada satu orang Yahudi perempuan. Subhanallah. Ketika Rasul duduk di sebelahnya ada 4 sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Rasulullah di tengah. Datang perempuan Yahudi membawa 5 buah jeruk lemon. Tahu jeruk lemon? Kira-kira manis apa kecut? Kecut. Itu diberikan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditunggu, tidak beranjak. Sama Rasulullah dikupas. Ini jeruk lemon, pecutnya setengah mati itu. Itu begitu makan murus, pret, udah sambil jalan itu sudah BAB itu. Dikupas sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimakan di depannya wanita Yahudi itu, tanpa sedikit pun menawarkan kepada sahabat beliau atau khalifah yang 4 ini. Satu selesai dikupas lagi satu, itu belum beranjak Yahudi itu. Kalau kita tempuk, mules. Sampai 5-5-nya itu semua dikupas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimakan sambil tersenyum, menghargai pemberian seorang perempuan Yahudi, sekaligus Rasulullah menyelamatkan 4 sahabat ini. Sebab kalau Rasulullah memberi kepada sahabatnya, pasti sahabatnya tidak mungkin menolak.
biar saya yang nanggung. Akhlak gak ada duanya. Khuluqil azim di Al-Quran ini, akhlak Rasulullah SAW di atas, sudah di atas, yang agung lagi. Siapa yang bisa niru? Tetapi perintahnya kepada umatnya bukan bihusnil, bukan dikatakan di dalam perintahnya bihusnil khuluq, berakhlaknya dengan baik. Tidak dikatakan berakhlaklah yang seperti aku di atas, yang agung. Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Saya mau tanya sama ini, yang sudah ada yang menikah belum? Sudah kan? Kira-kira 10 tahun ada? Nah, ada yang sudah menikah 10 tahun, tidak usah angkat tangan, nanti ketahuan nanti. Udah diem aja udah. Ada? Ayo, insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Kalau sudah nikah 10 tahun apa harmonis enggak? Kadang-kadang sudah enggak. Ketika pacaran aja harmonis. Ketika hamil punya anak pertama harmonis. Tapi ketika berusia pernikahan itu sudah 10 tahun, 30, apalagi 20 tahun, 30 tahun. Harmonisnya hilang. Tapi Rasulullah itu orangnya romantis. Begini romantisnya. Mau tahu? Nah, saya kasih tahu. Ini Rasulullah SAW mau perang Hunain, perang ini. Para sahabat suruh berangkat dulu. Ini perang, masih sempat menyempatkan diri untuk sedikit bergurau kepada Aisyah. Ini perang. Kalau Anda dipanggil bos Anda, Pak harus datang segera meeting, ditinggal istrinya. Udah ada urusan dapur aja deh. Ini perang. Apa? Adu lari. Ayo sekarang kamu sama saya adu lari. Nah. Lari yang menang Rasulullah SAW. Dulu pernah adu lari yang menang Aisyah. Aisyah, sekarang kamu apa? Kalah. Aisyah menjawab radhiyallahu anha, dulu aku yang menang karena aku kurus, sekarang kau yang menang karena aku gemuk. Romantis. Lita'arofu, bukan saling mengenal tapi saling memahami. Nah, adab ini akan ditiru oleh anak-anak kita ketika kita ini beradab buruk atau beradab jelek pada saat apa? Pesantren pertama. Apa itu pesantren pertama? Rumah tangga. Karena anak itu belajarnya dengan dua mata, telinga. Dia menirukan apa yang dia lihat dan dia berbuat apa yang dia lihat, kemudian dia mengucapkan apa yang dia dengar. Makanya kalau orang tua itu berantem ketika anak cis fight, gencatan senjata. Senjata, udah jangan sampai. Kalau orang tua itu maki istrinya maki suaminya dan sebagainya, anaknya melihat, dia mendengar, dia akan ucapkan. Pelajaran pertama caci maki dari pertengkaran yang keluar dari dua mulut suami istri itu. Pelajaran pertama. Karena itu pesantren pertama. Rumah tangga itu pesantren pertama. Oleh sebab itu didikan tugas orang tua sekarang ini lebih berat dibandingkan yang dulu-dulu. Saya tadi kemarin malam Selasa tempatnya Ustaz Hairul menyampaikan ada satu kiai di panggung marah-marah. Karena apa? Karena sering kedatangan orang tua yang mengeluhkan anaknya. Apa? Anak saya ini tidak seperti anak orang dulu, anak-anak dulu nurut-nurut. Dibilangi nurut-nurut, anak sekarang itu bangkang sekali. Maka kayaknya juga marah. Yang salah itu bukan anaknya, kamu sendiri. Kok bisa begitu Pak Kiai? Ya, orang tua dulu itu kalau maghrib manggil anaknya sama istrinya duduk baca Quran ngaji. Sekarang anaknya main HP, orang tuanya nonton sinetron. Ya kayak kamu itu. Nanti bagaimana anak itu mau menjadi yang beradab? Bibit.
Wa yuhsanu wa yuhsina ada adabnya ini tadi. Sudah banyak orang yang di zaman sekarang ini, mohon maaf, taglilul tarbiyah. Sedikit sekali orang tua yang mau membawa anaknya menuju pesantren. Jarang, semakin lama semakin jarang. Karena apa? Disangkanya santri itu miskin, nggak bisa menjadi orang kaya, nggak bisa jadi komisaris, nggak bisa jadi direksi. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Allah yud'amu wa la yud'am. Allah yud'amu wa la yud'am. Allah yud'imu wa la yud'am. Allah itu yang memberi makan dan bukan diberi makan. Arizik maksum, geblaan tulik. Rezeki itu pembagiannya sudah selesai sebelum kalian dilahirkan. Pembagiannya sudah selesai. Dalam bentuk uang sekian miliar, dalam bentuk sakit ini, dalam bentuk ilmu sekian, dalam bentuk ini sudah selesai. Pembagiannya sudah selesai. Geblaan tulit sebelum orang itu dilahirkan. Selesai. Tinggal kita apa? Mencari apa? Ridhonya Allah. Banyak orang kaya yang dari pesantren buahnya dan lurus jalannya. Contohnya banyak sekali. Saudara-saudara sekalian, sebagai yang terakhir dalam rangka Isra Mi'raj ini tadi, dalam tanda petik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj membawa perintah sholat. Kalau anak itu tidak sholat karena orang tuanya tidak mengajarkan, tidak mengajarkan, maka di akhirat kelak orang tuanya sudah dihisap selesai, lulus masuk surga. Ketika mau melangkah ke pintu surga dipegang, cep, dilihat oleh anaknya sendiri. Kemudian anak itu mengatakan kepada Allah, ayahku tidak pernah mengajarkan aku sholat sehingga aku masuk neraka. Maka Allah perintahkan kamu dan ayahmu keduanya masuk dalam neraka. Diminta pertanggungjawaban itu. Mas'ul an ra'iyati, diminta pertanggungjawaban. Kalau orang itu tidak mampu, ya karena sibuk, bisa datangkan ustadz atau masukkan pesantren dan sebagainya. Tapi jangan sampai sekali-sekali ditinggal pendidikan ini, karena itu iman tiang. Saudara, di akhirat itu ada 3 tempat yang paling menakutkan. Paling menakutkan. Yang pertama, mahsyar. Saya sudah tidak perlu cerita, huru-haranya luar biasa. Yang kedua, mizan, timbangan. Itu orang deg-degan itu sudah. Wallahu alam deg-degannya seberapa itu tidak tahu. Begitu timbangannya yang kiri lebih berat, jelek lebih berat, selesai. Dia akan menerima catatannya dari kiri atau dari punggung. Ahli nar. Kalau itu lolos, masih satu lagi. Siratal mustaqim. Ternyata masih ada satu lagi. Setelah kita melewati siratal mustaqim, jangan mengatakan sudah lulus. Siratal mustaqim ini selesai, ada satu wilayah antara selesainya siratal mustaqim dan surga, ada satu tempat yang harus dilalui, namanya atamah. Di situ orang akan mengadu semuanya. Dulu Pak, ya Allah, saya dulu pernah dipukul ini, saya dulu pernah ngutangi dia tidak mau bayar, saya dulu tidak pernah diajarkan orang tua saya tentang sholat. Di situ tempat, termasuk seekor binatang yang pernah kita tempeleng tanpa sebab. Di situ, itu sudah selewat siratal mustaqim, ditarik kembali. Jadi mumpung justru di bulan Rajab ini bulan istighfar, banyak-banyaklah istighfar. Semua penyakit ada duanya, al-dzunub, da'ul-dzunub, al-istighfar. Obatnya apa? Obatnya dosa istighfar pada Allah. Ramadan akan kita
temui insya Allah. Kita akan menjumpai Ramadan insya Allah dalam sehat walafiat. Panjang umur anak kita, istri kita, guru kita, tetangga kita, orang tua kita, wal muslimina ajmain. Tapi keberhasilan Ramadan ini tergantung daripada 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Rajab itu bulannya Allah banyak ampunan, minta ampun kepada Allah sehingga dosa kita diampuni, kita tidak punya dosa. Di bulan Sya'ban, bulan Maulud, bulannya Rasulullah, perbanyaklah sholawat untuk membersihkan hati. Ketika Rajab tidak punya dosa, kemudian Sya'ban hati kita bersih tanpa dosa, kita akan memanen di bulan Ramadan. Yang terakhir, rahmatnya Allah. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah itu, Fir'aun itu meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam sampai 70 kali. Tetapi Nabi Musa tidak mau menolong. 70 kali, ya Musa tolong saya, ya Musa tolong saya. 70 kali, tapi Nabi Allah Musa tidak mau menolong. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, andai kata Fir'aun itu mau meminta tolong kepadaku hanya sekali, pasti aku tolong. Maka ada satu ulama ketika membaca riwayat itu, Fir'aun yang meminta tolong kepada Nabi Musa 70 kali tidak ada jawaban sama sekali. Yang mana orang ini pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhanmu yang paling tinggi. Andai kata dia mau meminta tolong kepadaku hanya sekali, pasti aku tolong. Maka ulama ini mengatakan, kalau Fir'aun sudah begini, lantas bagaimana umatnya Nabi Muhammad yang ketika ruku atau sujud mengatakan subhana rabbikal a'la wa bihamdi, pasti ditolong sama Allah asal mengikuti Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita dikasih kesempatan masuk di bulan Rajab ini, tidak semua, banyak kiai, banyak habaib yang meninggal sebelum bulan Rajab. Memang kontraknya memang sudah selesai sampai di situ. Kita ini sebetulnya sudah divonis sama Allah mati, cuman eksekusinya tidak diberitahu. Betul? Tidak diberitahu. Si A anak bandar narkoba diputus hukuman mati, eksekusinya kapan tidak dikasih tahu. Begitu pula kita sudah dieksekusi sama Allah mati, kapan? Allah yang menentukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya sekalian wal hadirin. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, dan kita digolongkan setelah melalui puasa selama 30 hari kurang lebih, digolongkan orang-orang la'allakum tattaqun. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li auladina wa li ashabina wal muslimina ajma'in. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna wa iyyakum wal hadirina wa samina wal muslimina husnal khatimah ba'da dhul umur fi ta'atillah wa ridha fi khairin wa lutfin wa afiyah wa salamah wa li walidina wa li akhwadina wa li auladina wal hadirina ajma'in wa sami'ina wal muslimina aina ma kanu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.